Ya, saya tidak memprovokasi Anda, harap diketahui Indonesia makin bukan milik Anda. Tanah-tanah makin bukan milik Anda, apalagi sekarang dibuka MEA, sopo ae iso tuku tanah ndek kene. Turis masuk sini gak ada visa rencananya, mlebu bleng, sementara kon kate nang Malaysia setengah mati. Kon kate nang Hongkong setengah mati, kon kate nang luar negeri setengah mati. Kene iki pokoke omah dibuka blak mlebu maling. Wis kono kon. Nek perlu bojoku turonono pisan wis. Alah. Iki negara iki didol entek-entekan rek. Mulane nasib buruh itu jangan terlalu tinggi juga cita-citanya. Kita harus tahu bahwa yang posisi kita masih seperti ini, dan jawabannya ini nanti harus nasional dan global. Gelem gak gelem, syukur secara kabupaten dan lokal perusahaan iso diusahakan. Ngono ya. Nah, Mas Helmi, sekarang aku njaluk sampean mik. Ayo didoleki saiki, mari ngomong global, kabupaten, nasional segala macam, mari kita sekarang masuk ke dalam diri kita. Mas Helmi, kalau mereka bekerja itu tujuan yang paling rendah apa? Tujuan yang paling kecil? Mendapatkan penghasilan. Penghasilan. Terus gak taek-taekan ngono akhirnya kan jawabmu ya. Ya ngono. Nah, aku gak. Aku cuman gini, wis. Anggitmu Allah iku sing dibutuhno Allah iku temene atimu ta akeh cangkemmu. Nah, jelas ya. Meskipun akeh olehmu ndridil, iso juga menunjukkan temene hatimu. Tapi engko nek kon nganggo jumlah-jumlah 3.000, 300, 33, engko tengah dalan wis oleh 1.200, iki mang piro ya? Baleni meneh kon gak tutuk-tutuk kon. Mulane jumlah itu memang penting, tapi bukan itu yang terpenting. Sing penting hatimu temenan tagak. Nah, untuk itu ojo sing abot-abot. Kon iso ta gak wiritan sambil nyambut gawe? Iso dengan mudah. Ngene Mas Helmi. Ngene. Sing buruh sapa angkat tangan? Angkat tangan semuanya, semuanya. Okay, semua. Nah, Oke. yang... Sing gelem nambahi rene mang. Sing gelem wiritan. Angkat tangan. Sip, beres wis. Gak wis beres wis. Ngene. Dan aku loh, Mas, aku ini ngelakoni kecilik dan aku gak ngelakoni liane. Dan saya tidak meminta apa-apa kepada dunia dan Indonesia. Saya tidak pernah merebut apa-apa. Saya hanya urusan sama dia. Aku rene mergodai. Dan aku gak wedi apa-apa, ket biyen sampai saiki. Dan aku percaya karo dhek. Ngono ya. Dan itu saya tempuh seumur hidup. Anggitmu kawin musuh penyanyi terkenal. Iku bondone piro? Nek dituruti. Aku bondo apa? Gak, aku mek bondo temenan rono. Dan bojoku percaya. Ngono rek. Dadi nek kon ngarani aku sugih kuwi rada mangkel dedek aku. Anjuk arek-arek ya. Sugih dengkulmu itu. Terus aku gak ana urusan sugih melarat. Itu bukan tema kehidupan. Tema kehidupan adalah kon urip di dunia iki kate orientasimu hasil ta perjuangan. Kon ndek swarga ta gak meneh? Percaya swarga ta gak? Percaya enggak kalau dunia ini mek duwiluk kok di swarga abadi dan kekal? Kon kudu menikmati surga ket saiki. Engko anggitmu kon matek terus mari ngono. Lah nek kon matek terus gak ana urusan apa-apa meneh, lah gawe apa urip? Mek diluk ngene. Apa wong mangan ya mek sak piring. Masih kon iso tuku 10 piring kate kok badhok kabeh ngono. Lah gak sih. Masih kon iso tuku ranjang 10 apa terus kowe sak jam ndek kene pindah rene semuanya. Lah gak sih. Tuku mobil telu iso kok setir langsung. Lah gak sih. Dunia ini ndak ada kenikmatannya apa-apa. Jadi Anda menjadi buruh itu urusan cari hasil atau perjuangan. Anggitmu naik perjuangan terus gak oleh hasil ngono. Semakin bukan ada lebih berhasil. Lebih berhasil kalau kamu
konsentrasinya berjuang, hasilmu lebih banyak. Nek konsentrasimu hasil, belum tentu lebih banyak daripada kalau kamu berjuang. Lho iku temenan, contohnya gampang wis. Contohnya gampang. Upamane kon becak. Becak iku sedina pirang jam biasa ya upamane. Katakanlah petang jam. Cangkem lu ngawur ya. Ya gak cukup petang jam rek, kadang-kadang itu 12 jam luwe ngono lho. Wong gurung payu-payu ya. Aku takon, dari 12 jam becak iku olehmu golek duit pirang jam. Lho, gurung paham to kon? Sing jenenge golek duit tukang becak iku pas di Pak sampean tenan nang stasiun. Pinten Pak? 12.000, 10 mon, nggih monggo lah, pirang menit itu. Katakanlah 2 menit. 2 menit itulah kamu mencari duit. Begitu penumpang numpak, kon genjot jek ndolek duit kon. Jek mikir duit. Ya gak. Jadi selama kamu mengantar penumpang ke stasiun sudah tidak ada urusan mencari hasil karena sudah pasti dapat hasil. Urusanmu adalah ya apa penumpangmu nyaman, ya apa tutuk nggone lah ngono sih. Jadi saya tanya, lebih banyak mana waktu untuk melayani dengan waktu untuk mencari uang? Nah saiki awakmu dadi buruh iku niatono nomor 1 melayani Allah. Kok melayani Allah lah? Dapurmu iku sapa rumangsamu? Kita ini abdon, kita ini budaknya Allah, kita ini buruhnya Allah dan 100% aku mengabdi kepadamu. Ngono lho rek. Nek kok niati ngono rada luwih enteng lho rek. Sengsara Gusti Allah sampean lho sing tanggung jawab kula sengsara rada niki. Sampeyan wangi poko ngono ya, kare ngono ya, ya. Nek ana Gusti Allah lah enak sih rek. Mulane aku saiki takon sing gelem wiritan sapa? Mas Helmi. Allah itu kan sifatnya banyak. Sampean aku garu Allah, sampai matek garu Allah. Mene-mene mungkin ro ndek swarga, tapi sampai matek gak mungkin ro Allah. Sing kok ruwiku mek tanda-tandanya, gejala-gejalanya. Misalnya Allah, jadi ada sifat 99 bahkan lebih banyak, ada 200 berapa, ada banyak sifat Allah yang tidak disebut di Asmaul Husna. Saya persingkat. Yang paling diutamakan Allah di dalam semua sifatnya atau bahasa modern disebut ikonnya Allah itu apa? Allah sebagai Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Loro niku nggih. Apa artinya? Allah Maha Perkasa, tapi apakah perkasa ditonjolkan oleh Allah? Apa Allah Maha Penyiksa, Pembalas, apakah jadi tonjolan sifat Allah? Yang paling diandalkan Allah yang diperlukan kepada kita adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi lah enak sih, sip. Berarti wiritan kon nyebut iku ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman tok wis cukup rek. Wis cukup. Kok kon karo ngantuk diterusno karo jantungmu, diterusno karo getihmu sampai keturun. Ngono lho. Rek, dari sapa sing gelem ya Rahman tok? Ya Rahman tok gampang ah. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman saelingmu. Tangi turu ya Rahman. Katanya mau buka kamar mandi ya Rahman sik ping 10. Ping 10 itu pirang menit? Gak sampai 1 menit ngomong ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Wes 10 detik cukup. Abot ta? Wes. Sapa ya Rahman wani pira sedina? Wani ping pira? Berapa sehari? Wani pira? Wis sak kelase. Piye ta? Lho saikhlas iku ya maksud iki kon iku mentarget awakmu wani ping pira sedina mek ya Rahman tok lho. 5.000 top iku kon iso 100 wis lumayan. Gusti Allah disebut ping 100 lho. Karo numpak sepeda ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ngono wis Gusti Allah seneng arek iki lumayan arek iki. Tak kabulno iki bojone jane rada elek tak gawe rada ayu ngono. Ya Rahman, sanggup?
Ya Rohim, siapa sanggup? Sanggup ya? Oke. Wes pilih ya Rohim. Wes saiki sing rada relevan terhadap keperluanmu sebagai buruh. Allah yang melembutkan hati manusia sehingga Allah sendiri adalah maha lembut napa Mas Helmi? Al-Latif. Ya Latif, ya Latif. Dadi nek kon ngelingno direkturmu tambah muring-muring. Wis Gusti Allah ceke sing ngelingno, awakmu pokoke nyebut-nyebut Allah yang maha lembut dan melembutkan hatinya direktur-direkturmu. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wani ping pira 1000 syukur. Kon nek wani ping 1000 sedina sampean arek pira misalnya arek 100 apa menarek 1000 dari 15.000 karyawan 1000 wae ping 1000 sedina ku berarti wis pira? Wis tarek percaya rek. Kono jadek ngelingno, jadek kok kritik lewat koran wis gak kira, tambah mangkel, tambah muring-muring engko. Tambah dendam karo awakmu, tapi meneng-meneng njaluk nang ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Oke. Cek jang kepapat rek, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Karim. Karim itu maha pemurah. Asing ya Karim sapa? Pilihin rek sing Rahman monggo, Rahim monggo, Latif monggo, Karim monggo, syukur gelem papat-papate kuat. Angel tak gak wiritane rek. Kon timbangane tak kon maca surat Al-Waqiah ping 700 sedina. Mari ngono gak iso ngomong kentek kon suaramu. Kon nek nang kiai-kiai sing ampuh-ampuh kon dikon maca surat situk ping 700 kon lak matek kon yo. Oke, cukup iku mang. Wis, oke nek rodok sing pasukan inti, pasukan wirid sampean kudu duwe pasukan wirid masih mek arek 50, masih mek arek 20, masih arek 19 duwe Jadi kalau wabal kita bunyinya Mas Elmi. Ya dzal wabal. Ya dzal wabal. Ya dzal wabal. Ya. Ya dzal wabal. Ya, terus. Ya dzal wabal. Ya dzal wabal. Terus. Terus sebentar. Ya syadidal iqab. Ya syadidal iqab. Misalnya bareng, misalnya wong 30 sing 10 ya dzal wabal, 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 ngono tok cukup. Sing situkne bareng. Ya syadidal iqab, ya syadidal iqab, ya syadidal iqab, ya syadidal iqab, ngono ya. Ya syadidal iqab, ya syadidal iqab. Yang ketiga ya dzal qist, ya dzal adli wal qisti, ya dzal adli wal qisti, ya dzal adli wal qisti. Bareng, gak perlu bareng ku maksudnya setiap orang mengucapkan pada waktu yang bersamaan dari kemeriak ngene ya. Sip. Dan malaikat itu oleh ngerekam itu situ-situ. Dan tertib gak ono bocor-bocor. Kon gak tau ro handphone malaikat nek ngerekam ngono. Top temen ngene iku. Ya. Iku tok Mas, bismillah Mas. Dengan kehadiran kita bareng-bareng di sini, jangan dipikir Allah tidak menyaksikan dan jangan pikir Allah tidak penasaran untuk mengabulkan doa-doamu. Karena Allah terharu kepada setiap hamba-hambanya yang berharap kepada Dia. Menurut ya, wes sekali lagi, Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Karim. Kok bagi carane ya apa sakarepmu? Terus ya dzal wabal, ya syadidal iqab, ya dzal adli wal qisti. Kok bagi yo gak apa-apa. Misale ana sing anyane rasa-rasane wis ya dzal adli tok gak apa-apa wis. Situkne ya dzal qisti tok ya apa-apa. Terutama sing akeh ya dzal wabal, ya dzal wabal, sapa ae nglakoni apa ae engko oleh akibate dari kelakuane. Ya dzal wabal, ya dzal wabal. Ngono ya, Rek ya. Ini jalan terakhir loh ya, di samping terus perjuangan sampean terus kerjakan. Ngene iki malah enteng gadek bayaran, gadek urunan wis beres ngene iki. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Mbak yang belakang bisa berdiri, yang mau tanya tadi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yai Gus. Saya di sini mau tanya,
Selain sebagai pelajar santri, saya juga sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya. Yang saya tanyakan sebagai pemuda milenial, kita semua tahu bagaimana keadaan demokrasi negara Indonesia saat ini. Yang saya tanyakan bentuk dari hubul waton minal iman. Hubul waton di sini, bolehkah saya sebagai seorang mahasiswi menyuarakan pendapat saya, berjuang bentuk ijtihad demi keadilan berupa demonstrasi? Ngapunten. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana menurut Gus, apakah saya melakukan demonstrasi ini sudah baik atau sangat baik atau mungkin perlu dikaji kembali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara demonstrasi dan hubbul wadon minal iman. Hah? Oh ya, hubbul waton minal iman. Monggo Gus. Ini benar-benar ahli. Begini kan, demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan apa? Memperlihatkan. Makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya show ya, memperlihatkan satu apa? Kekuatan. Sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel, asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak mandorot bagi kelompok lain tentu boleh. Bahkan kalau tidak apa? Menyuarakan suara kita tentu dengan cara-cara yang tetap islami ya, itu malah kita disalahkan karena berarti tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara, tapi tentu disuarakan secara konstitusional dan secara baik. Kemarin pas demo di Jogja yang ramai itu masalah rancangan KUHP itu, rektor UI juga ketemu saya, pamit Gus mau demo aja ya, tapi yang baik dan sopan karena begini ya, di Quran itu ada ayat walau la dafuwahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ard. Jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi tentu saya ulang lagi, jangan anarkis, jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Jadi menurut saya pernah ditanya, Gus kalau pemerintah itu didukung 90% rakyatnya bagus enggak? Ya bagus, berarti presidennya hebat, didukung mayoritas rakyat. Kalau hanya 55 ya bagus, presidennya biar tahu, biar hati-hati karena dipilih separuh lebih sedikit gitu. Lah kok bagus semua? Ya emang harapan kita sama Allah semuanya baik semua kata saya gitu. Jadi susahnya apa sih kita melihat sesuatu itu, asal agama ini kan gampang, asal tidak maksiat itu baik. Asal gak maksiat itu baik. Ma khuyyira Rasulullah baina amrayni lakhtara aisarahuma malam yakun isman. Jadi demo itu bukan, nah kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib. Itu biasa dalam hukum fikih. Rasulullah ngendikan A, mahmalnya seperti ini. Rasulullah ngendikan B, mahmalnya seperti ini. Karena kadang ngendikannya Nabi cara zahir itu berlawanan. Misalnya Nabi ditanya, amal paling baik apa ya Rasulullah? Nyaur utang gitu. Karena biasa yang ngemplang mungkin yang tanya itu tukang. Tapi kadang Nabi jawab birrul walidain. Kadang jawab as-sholat li awwali waktiha. Karena penanyanya ini beda. Kan nggak tahu sholat. Gimana? Cinta pun nggak tahu sholat. Ya, cinta kok orang tahu sholat kata beliau. Kan gitu. Jadi ini penting saya utarakan karena zaman Nabi itu ya biasa Nabi misalnya ngendikan sesuatu itu. Terus ada juga sahabat yang memperlihatkan pendapatnya. Tapi tidak niat bantah. Masyhur itu dalam tarikh. Saya beri contoh yang masyhur itu. Nabi pernah sholat duhur itu 2 rakaat. Sebagian riwayat mengatakan asar, tapi yang lebih kuat itu duhur. Setelah 2 rakaat Nabi sholat, itu akabirus sahabat papan atas itu sudah ada yang ngendikan karena mereka sopan semua, tahu etika. Setelah Nabi pulang sudah dekat pintu, ada sahabat yang berdiri. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat model kosor, apa engkau lupa? Tapi sahabat yang nggak tanya, ini niatnya malah lebih agak-agak buruk. Baguslah kalau sholat terbaru 2, berarti besok ya 2. Karena pakai teori nasah mansuh, berarti hukum itu pakai yang terbaru. Jadi gayanya tidak tanya, tapi lebih sama mungkin yang setuju undang-undang tadi ya tentang rumah tangga, kalau istri nggak mau dikumpuli tetap dipaksa, nanti suaminya bisa dilaporkan ke pengadilan gitu. Saya pasti mikir saya bukan masalah pengadilannya, pasti istrinya cantik.
Kalau jelek kan nggak mungkin dipaksa. Ini ketularan. Jadi saya cara berpikir tuh, jadi tak pikir lucunya saja, bukan pikir serius. Ketularan ya, sudah ketularan ini. Karena keburukan itu mudah nular. Akhirnya Nabi kembali lagi, enggak, kullu dzalika lam yakun, semua itu enggak terjadi. Tapi Nabi sebagai orang yang sangat, ya sebenarnya enggak boleh dibahasakan sangat demokratis, sangat bijak. Nabi kembali lagi ke mimbar terus tanya, ahakun maqalahu dzulyaten, apa betul yang dikatakan dzulyaten tadi? Kata sahabat semua, betul ya Rasulullah, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi kemudian takbir lagi, meneruskan 2 rakaat terus salam. Artinya kalau demonstrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat dengan cara yang dijamin konstitusi, ya itu kan normal-normal saja, nggak ada masalah. Saya pernah derekno bapak, itu ada pertanyaan yang benar-benar mengusik saya. Ada orang miskin datang ke bapak, Pak Yai, jadi wong melarat itu ra enak. Sajane ya wis suwe dadi wong melarat ra enak. Itu pas Ramadan. Kenapa kata bapak? Bapak saya itu teman akrabnya Gus Ali, itu senengannya ya guyon, mau meninggal aja masih guyon. Bapak itu guyon terus. Kenapa aja? Sudah puasa nggak makan, buruh orang, macul itu kan berat. Mau istirahat nggak boleh karena buruh orang. Enak jadi wong sugih puasa diam di rumah gini-gini terus. Terus kata bapak saya gini, enak wong melarat. Jadi wong sugih nak puasa berat. Kok sakit ya? Esok mangan pecel, awan rawon. Enggak sore sidik sate. Jadi yang harus ditinggalkan itu banyak. Nak sampean kan biasa meninggalkan itu semua. Semenjak itu dia, oh iya, nak ngono podo-podo abot. Jadi hasutnya pada orang kaya terus nggak ada. Nah ini pentingnya ilmu. Jadi pentingnya pendamping tadi itu. Setelah diberi jelasan, oh maturuni ternyata podo-podo abot gitu. Dia nggak tahu susahnya jadi orang kaya. Ya sama seperti tadi. Ya saya puasa. Kerja gini-gini, bojo sitok elek, terus dari yang bojone 4 cantik semua abot aku. Karena harus ninggalkan 4 yang cantik tadi, yang bisa menghidupkan tadi itu. Itu kan juga demonstrasi, artinya mengutarakan apa yang, jadi itu saya pikir seperti itu. Ya ini, mohon gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.